Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita masih bisa bertemu di dalam syafaat malam secara virtual ini, maka itu adalah karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan saja. Cerita kita malam ini berjudul Pokoknya A sampai Z, selebihnya silakan Tuhan atur sendiri. Saudara-saudara, ada tradisi-tradisi keagamaan yang memperlengkapi umat dengan buku-buku doa. Nah, dikisahkan suatu petang ada seorang petani sederhana. Dia pulang dari pasar di kota membawa gerobaknya. Di tengah jalan, persisnya di tengah hutan yang harus dilewatinya, roda gerobaknya rusak. Hari mulai gelap dan roda gerobak tidak juga kunjung berhasil diperbaiki. Maka sambil terduduk, petani itu menyesali diri karena ternyata dia lupa membawa buku doanya. Dan itu berarti dia tidak bisa membaca doa petang seperti yang biasa ia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Berlututlah petani itu dan mengucapkan doa sebagai berikut. Tuhan, hamba sudah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Hamba pergi dari rumah pagi tadi dan lupa membawa buku doa. Dan hamba begitu bodoh sehingga hamba tidak bisa melafalkan satu doa pun jika hamba tidak membacanya dari buku doa itu. Jadi inilah yang akan hamba lakukan. Hamba akan melafalkan dengan lambat abjad dari A sampai Z sebanyak 5 kali. Dan Tuhan, Engkau yang mengenal semua doa, silakan menyusun huruf-huruf itu menjadi doa yang hamba tidak bisa mengingatnya itu. Amin. Dan di sorga, Tuhan mendengar doa itu. Dia berkata kepada malaikat-malaikatnya, dari semua doa yang aku dengar hari ini, tidak diragukan lagi. Inilah doa yang terbaik karena ia lahir dari hati yang tulus dan sederhana. Ibu bapak, saudara-saudaraku, cerita ini mengingatkan kita bahwa doa yang diperkenan Tuhan adalah doa yang lahir dari ketulusan hati dan kesederhanaan. Oh, tentu baik-baik saja kalau ada orang yang bisa merangkai doa dengan untayan kata yang indah sehingga sedap dibaca atau didengar. Saya selalu kagum kalau mendengar orang berdoa seperti itu. Namun ingatlah, bukan berapa banyak kata dan indah tidaknya kata yang digunakan yang akan menentukan perkenan Tuhan atas doa-doa kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 dicatat begini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, ibu bapak, saudara-saudaraku, jangan kecil hati dan merasa tidak layak
kalau kita tidak bisa berdoa seindah doa orang lain. Amsal 15 ayat 8 mencatat, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur diperkenannya. Lanjut di dalam ayat 29 dari Amsal 15 dikatakan demikian. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Itulah yang terpenting. Hati yang tulus dan sederhana. Hati yang dipenuhi dengan kejujuran dan kebenaran. Dari sanalah akan lahir doa-doa yang diperkenan Tuhan. Amin. Kita akan bersyafaat. Saya akan menyebutkan pokok-pokok dalam syafaat ini, dan masing-masing secara bersama-sama kita mendoakan dalam hati kita. Bapa di sorga, kembali kami datang bersahati di dalam syafaat kami. Kami percaya bahwa Bapa berkenan untuk mendengar seru doa kami dan mengabulkannya seturut kehendak dan kebenaran Tuhan. Pertama, kami berdoa bagi keberadaan umat manusia di seluruh muka bumi di tengah-tengah pandemi yang masih melanda kehidupan ini. Untuk itu kami berdoa. Yang kedua, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah yang ada di negeri ini, khususnya dalam upaya-upaya untuk bisa mengatasi berbagai dampak dari pandemi corona yang melanda kehidupan ini. Untuk itu kami berdoa. Yang ketiga, kami juga berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Engkau punya rencana, Engkau punya tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada gerejamu. Maka di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan mampukan gereja untuk dapat menghadirkan dirinya berkarya seturut kehendak Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami berbagai kesesakan, yang sedang memikul beban-beban berat dalam hidup mereka, entah karena sakit penyakit, entah karena hubungan yang kurang harmonis di antara anggota keluarga. Mungkin ada yang sedang punya kesulitan dari segi penghidupan, pekerjaan, usaha. Mereka yang punya beban di dalam menjalani relasi dengan orang-orang lain di sekitarnya. Untuk mereka dan bagi kami semua, kami berdoa. Kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami beserta keluarga kami masing-masing, khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini.
tangan kasih Tuhan yang tetap menopang, yang tetap menaungi kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan kekuatan kesegaran baru untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.